Baik, rekan-rekan mahasiswa, saudara tadi sudah menyaksikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Sarah. Jadi sekali lagi Sarah adalah yang memerankan seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Jadi dia sedang melakukan proses penelitian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lalu peneliti itu siapa sih? Siapa peneliti itu? Nah, peneliti itu bisa kita definisikan seperti ini. Jadi peneliti adalah orang yang melakukan aktivitas, seseorang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem dan metode tertentu untuk menemukan pengetahuan. Jadi tadi skenarionya Sarah itu sedang berupaya menemukan pengetahuan tentang budaya Betawi. Nah, untuk menemukan pengetahuan tentang budaya Betawi itu, maka kemudian Sarah melakukan aktivitas. Nah, tetapi aktivitasnya itu tidak sembarangan. Aktivitasnya menggunakan sistem dan metode tertentu. Karena penelitian tersebut adalah penelitian lapangan, maka kemudian Sarah terjun ke lapangan. Dia langsung masuk, dia langsung terjun ke setting penelitian. Karena ini penelitian lapangan atau field research. Tidak mungkin orang melakukan field research atau penelitian lapangan tetapi bahan-bahannya hanya menggunakan data-data sekunder, misalnya mencari video keluarga Betawi dari YouTube, ya, dari video dan sumber-sumber sekunder lainnya. Jadi itu bukan metode yang tepat untuk menemukan pengetahuan, karena rencananya atau desain penelitiannya adalah penelitian lapangan yang langsung bersentuhan dengan sumber primer. Nah, kemudian tadi juga Sarah melakukan wawancara. Wawancara itu bukan hanya sekedar ngobrol ngalor ngidul, ya, yang tidak jelas ujung pangkalnya, enggak. Semuanya itu sudah direncanakan. Semuanya menggunakan desain tertentu, mulai dari aspek substansinya sampai hal-hal yang sifatnya teknis. Apa maksudnya substansi? Ketika kita ke lapangan untuk mewawancarai seseorang, maka kita pasti akan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan atau interview guide, pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini terdiri dari beberapa item pertanyaan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa dasar kita saat menyusun item-item pertanyaan atau materi pertanyaan? Nah, materi pertanyaan ini tidak mungkin kita susun hanya sekedar ngerambiang, tidak ada dasarnya. Wis, yang penting aku tekon ini, yang penting kayak tak tekoke. Karena semuanya ada dasarnya. Dasarnya apa? Nanti kita pelajari ketika kita membahas tentang teori dalam riset kualitatif. Jadi itu ada dasarnya, itu yang kita sebut dengan substansi pertanyaan. Jadi ada metode dan sistem tertentu ketika kita melakukan wawancara, itu substansinya. Dari sisi teknis juga ada caranya, ada metodenya. Misalnya nih ya, seorang peneliti karena pengen memperoleh hasil yang sempurna, yang maksimal, dia ketika akan mewawancarai interviewinya atau orang yang diwawancarai, dia kemudian datang menggunakan kamera video yang untuk merekam video, kemudian ada perekam audio sendiri agar hasilnya maksimal, ada lightingnya, ada cahayanya yang terang, biar nanti suasananya itu betul-betul maksimal. Dia menggunakan pakaian yang najis, menggunakan jas alma mater yang rapih gitu kan. Kemudian dia berangkat naik mobil yang bagus, biar meyakinkan.
Tapi kalau kemudian wawancara menggunakan seperangkat alat yang tadi kita sebutkan, maka kesan natural ya, atau suasana ya, bukan kesan ya, suasana natural, setting alamiah ya, itu justru bisa berpotensi hilang. Karena apa? Karena seolah-olah semuanya terkondisikan, seolah-olah semuanya itu adalah sesuatu yang by design, sesuatu yang didesain memang sedemikian ini. Harusnya wawancara itu mengalir apa adanya, mengalir secara natural dan seterusnya. Ini salah satu contoh bahwa ketika kita melakukan wawancara ada metode tertentu, ada sistem tertentu baik pada aspek substansi maupun pada aspek teknisnya, sehingga tidak sembarangan yang namanya wawancara. Baik itu untuk wawancara pendahuluan, wawancara yang kaitannya dengan substansi, ataupun sebagai pelengkap dan seterusnya ya. Jadi orang meneliti itu dia menggunakan sistem dan metode tertentu, tidak sembarangan, dan itu berasal dari pengetahuan yang sangat dalam tentang ilmu meneliti maupun materi yang dia teliti, dan semuanya itu ditujukan untuk apa? Untuk menemukan pengetahuan. Dalam contoh tadi terkait dengan Sarah yang berupaya untuk menemukan pengetahuan tentang budaya Betawi. Nah, ada 3 aspek yang harus dikuasai oleh seorang peneliti. Ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah afeksi, psikomotorik, dan kognisi. Atau dibalik, biasanya diurutkan dari yang kognisi, kemudian baru afeksi, dan yang ketiga adalah psikomotorik. Apa maksudnya dari masing-masing komponen ini? Yang pertama dari aspek kognisi. Peneliti harus menguasai ilmu meneliti, menguasai teori yang berhubungan dengan penelitian. Dia cerdas, pintar atau smart, dan tindakannya menitik beratkan pada aspek intelektual dan keterampilan berpikir. Peneliti harus menguasai ilmu meneliti. Orang mau meneliti tetapi tidak paham atau tidak menguasai tentang ilmu penelitian, ini tidak mungkin bisa dilakukan. Misalnya mau meneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif, ketika ditanya bagaimana cara saudara nanti akan memastikan bahwa data itu valid dan reliable. Kalau masih berpikir bahkan belum tahu jawabannya, berarti dia belum menguasai ilmu meneliti. Oke lah, itu tadi pertanyaan yang agak ini ya, tentang validitas dan reliabilitas data untuk riset kualitatif. Contoh sederhana, apa sih perbedaan antara pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup? Nah, ini kalau belum terjawab, belum bisa memahami atau mengetahui perbedaannya, berarti yang bersangkutan belum menguasai ilmu meneliti. Mau meneliti dengan pendekatan kuantitatif, tetapi ketika ditanya jenis data saudara ini nanti mau pakai jenis data apa? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Kalau belum bisa menjawab, bahkan tidak tahu apa itu NOIR, itu artinya peneliti belum menguasai ilmu meneliti. Ini ya. Kemudian yang kedua, menguasai teori yang berhubungan dengan penelitian. Ini termasuk dengan lahan kajian yang dia teliti. Peneliti mau mengkaji mengenai atau meneliti, melakukan studi tentang pembangunan nasional. Tapi inflasi aja dia nggak ngerti definisinya. Produksi domestik bruto dia juga nggak ngerti apa maksudnya, apalagi cara menghitungnya. Maka tidak mungkin orang akan bisa melakukan penelitian tentang pembangunan nasional kalau hal-hal yang sifatnya mendasar tadi tidak dikuasai. Mau meneliti tentang pemasaran, tetapi ketika ditanya sebutkan beberapa unsur dalam marketing mix, nggak bisa menjawab. Ini tidak menguasai teori yang berhubungan dengan lahan kajian penelitian ya. Kemudian harus cerdas, pintar atau smart ya. Nah, saudara ini termasuk yang cerdas, termasuk yang pintar dan smart ya.
Saudara kan ini semester berapa? Semester 5. Berarti saudara ini ketika dulu masuk ke FEBI IAIN Pekalongan itu mengalahkan 9 sampai 10 kompetitor. Karena dulu satu kursi itu diperebutkan 10 sampai 11 pendaftar. Dan kalau saudara sudah masuk, berarti saudara sudah mengalahkan 9 sampai dengan 10 kompetitor yang gagal mendapatkan kursi sebagai mahasiswa di FEBI IAIN Pekalongan. Nah, itu artinya sebagai salah satu indikator bahwa pada dasarnya saudara adalah cerdas, pintar, dan smart ya. Tinggal bagaimana cara untuk mengembangkan dan memupuk potensi yang sudah ada di dalam diri kita ya. Baik itu aspek kognisi. Jadi bahasa mudahnya kognisi ini pintar gitulah. Kemudian yang kedua, afeksi. Kita baca dulu keterangannya. Peneliti mempunyai timbang rasa yang menunjukkan kepekaan hati nurani, menunjukkan kepekaan perasaan, emosi, adaptasi, sikap dan minat, terlebih untuk lahan kajian yang ditelitinya. Ini ada ilustrasi ya. Ini ada ilustrasi, misalnya kita sedang meneliti tentang kemiskinan. Kemudian kita datang kepada mereka-mereka yang tergolong miskin. Ya, misalnya yang di bawah ini adalah bagian dari subjek penelitian kita. Ketika kita datang ke lokasi riset, ke rumah orang miskin yang sedang kita teliti, di sana kita lihat misalnya, ya, ini mungkin Mbah Putrinya ini sedang menyuapi cucu-cucunya. Lauk atau makanan yang mereka konsumsi sangat sederhana, hanya nasi putih dengan ikan asin. Kemudian kondisi rumahnya seperti ini, lantainya masih terbuat dari tanah. Simbahnya ini pun menggunakan pakaian ya ala kadarnya, seadanya. Maka sebagai seorang peneliti, maka kita harus bisa mempunyai kepekaan hati nurani. Oh, ternyata kondisinya seperti itu. Kita harus bisa berempati ya. Jangan sampai sebaliknya. Loh Mbah, kok ini cucu-cucunya hanya dikasih makanan nasi sama ikan asin, itu kan gizinya kurang Mbah. Mereka kan masih dalam masa pertumbuhan, masa hanya dikasih makanan seperti itu Mbah. Ini bisa menyakiti perasaan mereka ya. Atau misalnya simbahnya ini karena bajunya seperti ini, loh Mbah, bajunya kok hanya mengenakan tank top seperti itu kan aurat Mbah kelihatan Mbah. Itu udah bagus Mbah. Hal-hal seperti ini harus dihindari ya. Ini contoh sederhana ya. Karena apa? Kita tidak bisa menunjukkan perasaan kita, emosi kita, kurang bisa beradaptasi, kurang bisa menyesuaikan diri dengan subjek penelitian. Padahal yang namanya penelitian kualitatif, kita ini peneliti ini harus bisa mengalir mengikuti irama ya, di mana subjek sedang melakukan aktivitasnya. Nah, kita lihat contoh tayangan ya, ketika Sarah menunjukkan empatinya atau perasaannya, jadi dia mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana dia melakukan penelitian. Yuk kita lihat videonya ya. Nah, tadi rekan-rekan sudah melihat bahwa ketika melakukan wawancara ada beberapa jawaban dari maknya atau dari ibunya Sidul, baik itu cerita yang sedih ketika menceritakan dua putranya yang sudah meninggal ketika masih kecil, ketika masih bayi. Sarah menunjukkan rasa empatinya ya, dengan ekspresi wajah yang turut sedih gitu, dan dia tidak cuek itu artinya itulah urusanmu, itu kan sudah berlalu. Kemudian dia cuek, jangan sampai, karena tadi maknya menceritakannya itu dengan ekspresi yang sedih sebetulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika maknya menjawab bahwa ternyata, jadi Sarah ketika mendengar jawaban dari maknya mengapa Atun tidak sekolah, karena ya budaya Betawi seperti itu, Sarah hanya memaklumi. Karena misi utama Sarah adalah mengetahui, memahami bagaimana budaya Betawi.
bukan dalam misi untuk menyadarkan, memperbaiki atau apa, bukan. Jadi dia hanya sekedar untuk bisa memfoto. Nah ya, yang kemarin kita sampaikan, memfoto realitasnya seperti itu. Kalau memang hasil jepretannya begitu, ya itulah realitas. Kita tidak perlu ya, karena tujuannya riset ya, kita tidak perlu untuk mengoreksi, merevisi dan seterusnya. Itu nanti urusan lain ya, itu urusan berikutnya.